Kita semua setuju kan kalau pendidikan itu harusnya jadi jalan buat masa depan yang lebih cerah. Tapi, gimana kalau sistem yang kita percaya itu ternyata punya sisi gelapnya sendiri? Kali ini kita akan bedah sebuah pandangan yang sangat kritis dari Aprohan Saputra yang menyoroti gimana dunia pendidikan kita ini katanya berisiko banget terjebak dalam praktek korupsi. Dan ini bukan soal angka doang, ini soal nasib generasi penerus kita. Coba deh kita resapi kutipan ini. Demi anak bangsa. Kedengarannya mulia banget kan? Tapi menurut analisis ini, kalimat sakti itu justru sering jadi kedok buat praktek yang nggak benar, penggelembungan anggaran. Ini tuduhan yang serius banget, dan kita akan coba dalami lebih lanjut. Nah, biar jelas, siapa sih yang menyuarakan kritik setajam ini? Semua pandangan yang akan kita bahas ini datang dari Aprohan Saputra, Ketua Ikatan Wartawan Online atau IWO Provinsi Lampung. Kita akan coba paparkan analisis beliau tentang masalah yang menurutnya udah sistemik ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Judulnya aja udah bikin merinding ya, pendidikan dalam cengkraman korupsi. Gimana ceritanya sebuah institusi yang harusnya suci seperti sekolah malah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan politik? Yuk kita lihat modusnya. Menurut analisis ini, setidaknya ada dua modus utama. Yang pertama, anggaran, entah itu buat kegiatan siswa atau pengadaan barang, sengaja digembungkan. Uang yang harusnya buat fasilitas belajar malah entah lari kemana. Nah, yang kedua, ini yang lebih bahaya. Sekolah diubah jadi panggung politik praktis. Jadi alat buat mobilisasi massa. Ini udah penyalahgunaan yang luar biasa, kalau memang benar terjadi. Dan kita harus ingat ya, ini bukan cuma soal rugi duit negara. Seperti yang ditekankan di sini, yang jadi taruhannya itu kualitas generasi masa depan. Jadi, saat anggaran pendidikan dikorupsi, yang dicuri itu sebenarnya bukan cuma uang, tapi masa depan anak-anak kita. Oke, mungkin ini semua kedengeran kayak teori doang ya, abstrak gitu. Tapi, analisis ini ngasih contoh yang spesifik banget. Mari kita lihat studi kasus sekolah Siger yang disebut-sebut jadi cerminan dari masalah yang lebih besar. Jadi, di Bandar Lampung ini ada yang namanya Sekolah Siger. Menurut Aprohan Saputra, sekolah ini jadi contoh buruk dalam tata kelola pendidikan. Sekolah ini dianggap bukan sekedar kasus tunggal, tapi semacam cerminan kecil dari sebuah masalah sistemik yang jauh lebih gede. Polanya katanya simpel banget, tapi sangat merusak. Pertama, aturannya sengaja ditabrak. Tapi yang paling parah itu langkah kedua, normalisasi. Pelanggaran yang diulang-ulang, lama-lama dianggap jadi hal biasa. Dianggap wajar. Nah, disinilah kerusakan itu bisa jadi budaya. Nah, kalau ini bukan cuma masalah satu sekolah, berarti ada jaringannya kan? Terus, seberapa luas jaringan ini? Bagian ketiga ini akan coba mengungkap siapa aja sih aktor-aktor yang diduga terlibat dalam permainan sistemik ini. Poin utamanya di sini, ada dugaan kolusi. Ini digambarkan sebagai praktik busuk yang bukan cuma dilakukan satu pihak, tapi diduga ada kerjasama antara pemerintah sebagai pelaksana dan legislatif yang harusnya jadi pengawas. Tabel ini ngejelasin perannya masing-masing dengan gamblang. Di satu sisi, pemerintah diduga sebagai pihak yang melakukan pelanggaran. Di sisi lain, legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat dituduh bukan cuma gagal mengawasi, tapi juga ikut terlibat. Pengawas sama yang diawasi kok diduga main di tim yang sama ya? Dan kutipan ini, ini kayak menyimpulkan semuanya dengan sempurna. Aturan yang mereka sahkan, mereka juga yang mengangkangi. Ini puncak ironi dan dugaan kemunafikan dalam sistem yang disorot. Oke, sekarang kita beralih ke dampak utamanya. Siapa sih korban sesungguhnya dari semua ini? Jawabannya jelas, para siswa. Dan ya, masa depan bangsa ini. Coba deh kita lihat kontras yang tragis ini. Di satu sisi, sekolah ideal yang kita impikan, tempat kejujuran ditanamkan. Di sisi lain, realitas yang dituduhkan, sekolah malah jadi lahan basah korupsi. Hasilnya, wajah pendidikan kita jadi kusam. Harapan versus kenyataan yang pahit. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang, jujur aja, bikin merinding. Kalau sistem pendidikan itu diibaratkan rahim yang melahirkan generasi baru, apa jadinya kalau rahim itu sendiri nggak sehat? Generasi macam apa yang bakal kita hasilkan? Setelah semua masalah ini dibeberkan, analisis ini nggak berhenti di keluhan doang ya. Bagian terakhir ini adalah sebuah panggilan untuk bertindak. Sebuah tantangan yang dilempar langsung ke meja para pemangku kebijakan. Panggilan ini ditujukan ke siapa aja? Wah, daftarnya panjang nih. Ada Dewan Pendidikan,
ombudsman, inspektorat, kejaksaan, BPK, bahkan sampai KPK. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka semua mendengarkan? Pertanyaan ini ditujukan langsung ke mereka. Apa lembaga-lembaga dengan wewenang sebesar itu cuma mau jadi penonton aja? Cuma mau diam di pinggir lapangan sementara masa depan pendidikan kita dipertaruhkan? Dan analisis ini bahkan ngasih titik awal untuk investigasi. Pertanyaan ini menyorot langsung ke proses perizinan. Mungkinkah ada maladministrasi di sana? Ini bisa jadi pintu untuk membuka kotak Pandora yang mungkin jauh lebih besar. Dan pada akhirnya, semuanya kembali ke satu pertanyaan ini. Pertanyaan yang bukan cuma buat mereka yang punya kuasa, tapi juga buat kita semua. Setelah melihat potensi kerusakannya, apa kita masih mau ini terus dilanjutkan? Coba kita renungkan bareng-bareng.